Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang keluhan atau penyakit dari pneumonia. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Pneumonia adalah kondisi inflamasi yang terjadi saat seseorang mengalami infeksi pada kantung udara dalam paru-paru. Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan terisi oleh cairan maupun pus atau dahak purulen. Gangguan ini dapat menyebabkan batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, hingga kesulitan bernafas. Infeksi yang ditimbulkan pneumonia bisa terjadi pada salah satu sisi paru-paru maupun keduanya. Penyebab utama dari gangguan inflamasi ini adalah infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Pneumonia lebih dikenal sebagai paru-paru basah di Indonesia. Penyakit ini bukan hanya dapat menimpa orang dewasa, melainkan juga terjadi pada anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir. Baik pneumonia, virus, dan bakteri adalah penyakit yang menular. Berarti seseorang yang mengidapnya dapat menyebarkan ke orang lain melalui menghirup tetesan udara dari bersin atau batuk. Maka dari itu, pengidap gangguan ini perlu menghindari cairan keluar dari mulutnya dengan menggunakan masker. Penyebab pneumonia. Penyebab dari pneumonia beragam, tetapi berdasarkan organisme dan tempat penyebarannya, pneumonia dibedakan menjadi dua, yaitu pneumonia komunitas yang penyebarannya terjadi di komunitas atau lingkungan umum dan pneumonia yang ditularkan di rumah sakit. Berikut beberapa kategori penyebab pneumonia. Yang pertama, pneumonia yang didapat di lingkungan umum. Organisme yang bisa menjadi penyebab pneumonia ditularkan di lingkungan umum berbeda dengan di rumah sakit. Umumnya, organisme yang mengakibatkan pneumonia yang ditularkan pada rumah sakit lebih sulit untuk diobati. Contoh organisme yang menyebabkan pneumonia yang ditularkan di tempat umum antara lain. Yang pertama, bakteri. Yang paling sering adalah Streptococcus pneumoniae. Yang kedua, organisme yang menyerupai bakteri, Mycoplasma pneumonia. Yang ketiga, jamur. Biasanya jamur akan menyerang orang dengan gangguan sistem imun. Dan yang keempat adalah virus. Nah, untuk kategori kedua adalah pneumonia yang didapatkan di rumah sakit. Beberapa orang dapat terkena gangguan pada paru-paru ini saat dirawat di rumah sakit karena penyakit lain. Penyakit ini bisa terjadi di rumah sakit yang menjadi serius karena bakteri yang menyebarkannya mungkin lebih kebal terhadap antibiotik. Selain itu, hal ini juga bisa lebih berbahaya karena orang yang mengidapnya terkena suatu penyakit. Orang yang menggunakan mesin pernapasan, ventilator, sering digunakan di unit perawatan intensif, berisiko lebih tinggi terkena pneumonia jenis ini. Yang ketiga, pneumonia yang didapat dari perawatan kesehatan. Penyakit paru-paru yang didapat dari perawatan kesehatan ini rentan terjadi pada orang yang dirawat di fasilitas perawatan dalam jangka panjang atau rutin menerima perawatan di klinik rawat jalan, termasuk pusat dialisis ginjal. Layaknya penyebab infeksi yang didapat di rumah sakit, gangguan inflamasi pada paru-paru ini dapat disebabkan oleh bakteri yang lebih resisten terhadap antibiotik. Apa sih faktor risiko dari pneumonia? Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi beberapa orang lebih rentan untuk terkena pneumonia, seperti yang pertama adalah anak-anak usia 2 tahun dan di bawah 2 tahun. Yang kedua, orang dewasa di atas usia 65 tahun. Yang ketiga, dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Yang keempat, dirawat di ruang ICU dan menggunakan ventilator atau alat bantu napas. Yang kelima, memiliki penyakit paru kronik atau penyakit jantung. Dan yang keenam, merokok.
Orang yang memiliki imunitas tubuh rendah, seperti pengidap HIV contohnya, atau orang yang mengkonsumsi obat yang mensupresi sistem imun dan sedang berada di rangkaian pengobatan kemoterapi. Nah, apa sih gejala dari pneumonia? Indikasi dan juga gejala ringan dari pneumonia umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Gejala tersebut memiliki durasi yang lebih lama bila dibandingkan flu biasa. Jika dibiarkan dan tidak diberikan penanganan, gejala yang berat dapat muncul seperti nyeri pada dada saat bernafas atau batuk. Kemudian yang kedua, batuk berdahak. Yang ketiga, mudah lelah. Yang keempat, demam dan menggigil. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, sesak napas. Kemudian yang ketujuh, gangguan pada kesadaran, terutama pada pengidap yang berusia lebih dari 65 tahun. Yang kedelapan, pada pengidap yang berusia lebih dari 65 tahun dan punya gangguan sistem imun, umumnya mengalami hipotermia. Dan yang kesembilan, pada anak-anak dan bayi, biasanya gejala yang muncul berupa demam tinggi, anak tampak selalu kelelahan, tidak mau makan, batuk produktif, dan sesak napas hingga napas anak menjadi cepat. Nah, bagi yang saat ini sedang mengalami keluhan tersebut dan sedang mencari pengobatan dengan alternatif produk herbal, dari Denatur Indonesia, kami memiliki produk herbalnya. Nah, produknya apa saja? Kita perkenalkan ada dua macam produk, yaitu Detopar Denatur dan PPK Denatur. Nah, kedua produk ini terbuat dari racikan bahan herbal alami. Jadi, tidak perlu khawatir karena sangat aman insya Allah untuk dikonsumsi. Selain itu, produk-produknya ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya, dan bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Bagi yang ingin mengecek untuk nomor POM TR-nya, ini tertera di setiap botolnya. Untuk Detopar, ini POM TR-nya 163394651. Kemudian untuk PPK, ini POM TR-nya 173399911. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.